Materi yang saya dan juga Fahmi dapat, kami simpulkan di rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana pengaturan penyalahgunaan kewenangan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 dan juga rumusan masalah yang keduanya ialah tindakan atau sanksi apa yang dapat diambil oleh negara pengirim terhadap diplomat yang menyalahgunakan kebenaran. Nah, landasan hukumnya yang kami pakai yang pertama ada di pasal 2 terkait dengan hubungan diplomatik didasarkan pada persetujuan bersama antar negara. Lalu pasal 29 di mana kalau mengenai kekebalan pribadi diplomat itu tidak dapat ditangkap atau ditahan. Kita juga memakai pasal 31 terkait dengan kekebalan dari yurisdiksi hukum pidana, perdata, dan administrasi negara penerima, dan juga di pasal 41 di mana diplomat wajib menghormati hukum dan aturan negara penerima. Dan kita ke contoh kasusnya. Sebentar. Sebelumnya berbicara mengenai hukum diplomatik sendiri, hukum diplomatik adalah seperangkat aturan atau norma hukum yang mengatur status dan fungsi misi diplomatik negara-negara yang telah menjalin kontak dalam bentuk hubungan diplomatik. Diplomasi sendiri dapat diartikan secara sederhana sebagai bentuk komunikasi antara berbagai pihak, termasuk komunikasi antar perwakilan yang diakui. Praktik-praktik kenegaraan ini telah dilembagakan sejak lama dan kemudian ditransformasikan menjadi aturan-aturan hukum internasional. Hukum diplomatik merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang membangun hubungan diplomatik antar negara-negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama dan ketentuan. Nah, untuk contoh kasusnya sendiri, ada pejabat diplomatik Korea Utara tertangkap menyelundupkan emas di Bandara Dhaka, Bangladesh. Sebentar. Nah, dari kasus ini itu menunjukkan bagaimana kekebalan digunakan untuk kepentingan pribadi yang melanggar hukum. Sanksi atau tindakan yang dapat diambil oleh negara pengirim terhadap pejabat diplomatik yang menyalahgunakan kewenangan yang pertama ialah eh, negara pengirim dapat menarik diplomat yang melanggar, lalu yang kedua memberikan sanksi administratif ataupun sanksi disiplin. Lalu yang ketiga, itu negara pengirim dapat mengadili diplomat di negara asalnya. Nah, terus ada mekanisme persona non grata, di mana negara penerima dapat meminta diplomanya itu untuk pulang. Tantangan dalam penegakan hukum diplomatik itu sendiri, yang pertama ada banyak negara pengirim yang tidak memberikan sanksi tegas sehingga mengurangi efektivitas hukum internasional. Lalu yang kedua, adanya ketidakseimbangan kekuasaan antar negara pengirim dan penerima dalam menegakkan akuntabilitas diplomat. Kesimpulannya dari materi ini ialah penyalahgunaan kekebalan diplomatik perlu diatasi agar tidak merusak hubungan antar negara. Lalu Konvensi Wina 1961 itu sendiri harus dihormati dengan baik untuk menjaga integritas diplomasi internasional dan negara pengirim juga seharusnya lebih bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan diplomatnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke Pak Alvan. Siap, terima kasih Eka Putri Hayunisa atas paparannya. Silahkan bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan ataupun memiliki argumen berbeda terhadap topik yang sedang diangkat oleh Eka, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Felix. Ya, silakan Felix dan juga Selvia Zahra. Ya, apa suara saya terdengar, Eka? Dengan Ya, enggak. Pertanyaan saya simpel aja gitu. Saya mau bertanya gitu, kalau misalnya memang tadi diberikan sanksi administratif atau sanksi apa dan sebagainya, apa sih sanksi yang diberikan diplomat ini jika melakukan suatu pelanggaran secara konkret gitu? Apakah diberhentikan status kepegawaiannya atau misalnya
ada sanksi pidana berupa apa dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu, tapi secara konkret ya. Oke, makasih Felix. Nanti ya dijawabnya bisa diketik dulu pertanyaannya. Selanjutnya ada Selvia Zahra. Ya, Eka izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf kalau gelap karena posisinya lagi mati lampu. Mau nanya dong, Eka, ada nggak sih langkah-langkah yang dapat diambil oleh negara pengirim, yaitu Korea Utara, untuk menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabatnya di luar negeri sesuai ketentuan hukum internasional? Pertanyaannya itu. Oke, Selvi, makasih ya pertanyaannya. Felix juga makasih pertanyaannya. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau belum ada, saya izin untuk mencari jawabannya terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, sambil menunggu Eka nyari jawabannya begitu. Sekiranya di 5 kelompok lain yang available yang mau masuk setelah paparan kelompok Eka yang ready, dipersilakan setelah ini begitu. Kalau data di saya yang saya kirimkan melalui chat itu ada kelompoknya Cikal dan Felix yang mengangkat tema terkait akibat hukum terhadap pemutusan hubungan diplomatik terhadap perjanjian bilateral uh, para pihak. Setelahnya itu ada kelompoknya Natasha dan Fizrina dengan judul Hak Istimewa dan Kekebalan Utusan Diplomatik Menurut Hukum Internasional. Setelahnya juga ada Novia Zalfa Putri dan Uday Krisnamurti dengan tema implikasi yuridis terhadap persona non grata pejabat diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961. Selanjutnya ada kelompok Dimas Hairi Utama dan Priyanka Seza Oktrian dengan judul Pengaturan Fungsi Perwakilan Diplomatik dalam melindungi warga negara di luar negeri, kajian tentang pengaturan perlindungan hukum bagi perwakilan diplomatik di wilayah konflik bersenjata. Dan terakhir ada kelompok Anggia dan Baby Shakira dengan judul Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik dalam Upaya Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri. Jadi monggo mungkin yang available dan ready setelah Eka apa namanya menyelesaikan diskusinya, monggo untuk mengisi begitu. Ada sekiranya?